Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat terkasih, jumpa kembali kita dalam suasana sukacita pada hari ini, di tengah-tengah suasana kota Jakarta yang mencekam. Seberapa banyak orang percaya boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan pagi hari ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali saya rindu untuk mengajak kita membuka Alkitab kita, karena sekalipun di hari-hari ini kehidupan terasa membosankan karena terus-menerus berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Namun ada sukacita tersendiri yang diberikan Tuhan bagi kita, di mana kita boleh bersama-sama berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ada satu pasal dalam Alkitab yang pada akhir-akhir ini banyak disebut-sebut orang sejak virus COVID-19 melanda, dan itu sebabnya saya akan angkat ayat itu yang terdapat di dalam Mazmur 91. Saudara-saudara, saya tidak akan baca keseluruhan ayat yang terdiri dari 16 ayat, tetapi saya hanya ingin mengajak untuk kita melihat 4 ayat saja, yaitu ayat pertama, kedua, kemudian ayat 14 dan ayat yang terakhir. Saudara-saudara yang kekasih, saya akan membacakan 2 ayat yang pertama, yaitu ayat pertama dan kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara-saudara, ada 4 nama Allah yang disebut di dalam ayat pertama dan kedua. Nama yang pertama itu disebutkan oleh pemazmur Allah yang maha tinggi, yaitu Allah Elyon. Nama Allah yang kedua ialah Allah yang maha kuasa, yaitu Allah El Shaddai. Dan nama yang ketiga adalah Tuhan Yehova. Dan yang 4 dengan sebutan Allah Elohim. Saudara-saudaraku, dengan nama ini maka kita diingatkan bahwa perlindungan Allah sempurna bagi umatnya, termasuk pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya sangat sempurna. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat lebih jauh, maka ada kata-kata kunci dalam ayat yang 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Apa yang dimaksud dengan melekat di sini? Hati yang melekat di sini adalah hati yang memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan, sehingga prioritas utama di dalam hidup adalah hanya Tuhan. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang melekat, jujur saya katakan bahwa tidak ada seorang yang melekatkan diri dengan seseorang yang lain yang merasa sangat dekat tanpa ada ikatan kasih atau cinta. Saudara-saudara, Yesus pernah mengatakan begini tentang bagaimana kelekatan ranting dengan pokok anggur. Melekatnya ranting dengan pokok anggur itu merupakan kehidupan yang tidak dapat terpisahkan. Demikian orang yang melekat dengan Tuhan, yang tetap tinggal di dalam Tuhan, tidak melepaskan diri dari Tuhan,
tidak melepaskan diri dari kebenaran firman Allah. Karena tanpa kekuatan firman Allah, ia tidak dapat hidup. Dan itu yang dikatakan di dalam firman Allah, bahwa di luar aku kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan di dalam ayat 7, Pasal 15 Yohanes dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ada banyak orang yang meminta untuk terlepas dari malapetaka yang sedang melanda, dari keadaan yang sangat-sangat menyulitkan kehidupan pribadi, bahkan keluarga di hari-hari akhir ini. Tetapi kemudian kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah jelas bahwa saudara-saudara, kelekatan dengan Tuhan adalah hal yang paling utama untuk tetap dipertahankan. Karena dengan demikian Alkitab katakan bahwa ketika hati seseorang melekat pada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan meluputkannya. Meluputkan dari apa? Dari perkara-perkara, dari hal-hal yang menyusahkan dirinya, dari perkara-perkara bahkan bencana apapun yang dialami di dalam dunia ini. Senantiasa ia terpelihara karena ada di dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya di dalam ayat 14 dikatakan hal yang kedua, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mengenal nama adalah kebahagiaan manusia. Dari mana kita dapat istilah kebahagiaan? Yesus sendiri mengatakan itu kepada Petrus, saudara-saudara, pada suatu waktu. Di dalam Matius 16 dikisahkan ketika Yesus tiba di Kaisaria Filipi, ia bertanya, saudara-saudaraku, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau adalah Elia atau Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kembali, saudara-saudaraku, kepada mereka, siapakah katamu aku ini? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Karena engkau, bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Bapamu yang di sorga mengatakannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus katakan bahagia, maka kebahagiaan manusia sesungguhnya ada karena pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan membawa keuntungan besar bagi setiap orang percaya. Ada pengharapan atas perlindungan, jaminan perlindungan Allah senantiasa menjadi bagian dari setiap orang percaya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga apa yang dapat kita temui dari firman Tuhan ini, yang pertama adalah merasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Aman bukan karena kita ada di dalam dunia dengan berbagai jaminan hidup, saudara-saudaraku. Bukan karena ada kelimpahan hidup. Tetapi di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah berbagai hal yang sedang dialami, bahkan bencana apapun yang sedang ada di dalam dunia ini, Tuhan menghendaki agar kita fokus mencari Dia. Dengan demikian, maka kita boleh merasakan rasa aman hanya ada di dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan sungguh ajaib. Tidak salah kalau pemazmur katakan di dalam Mazmur 46 ayat 1 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita
tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang atau geloranya. Saudaraku, goncangan apapun yang sedang terjadi di muka bumi ini, saudara-saudaraku, sekali lagi Allah menghendaki supaya kita fokus mencari Dia. Hidup tetap melekat erat dengan Tuhan. Hidup tetap mengenal akan Tuhan. Sehingga dengan demikian, Ia juga yang akan meluputkan kita dari berbagai bentuk goncangan apapun yang sedang melanda dunia ini. Dan juga Ia juga yang akan membentengi kita. Dikatakan di dalam ayat yang pasal 46, ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bangga memiliki Allah seperti Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Setiap saat kita dapat memanggil Dia, memanggil nama Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita, melindungi kita. Dan pada akhirnya ayat ke-16, dengan pertahanan untuk hidup dalam perlindungan Tuhan, Dia katakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Keselamatan hanya didapat di dalam Yesus. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Sebab itu, percayalah kepada Yesus Tuhan kita yang menyelamatkan kehidupan kita. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan selain nama Yesus Kristus Tuhan kita.